Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Duduk dulu. Jadi kita ini udah lama ya janjiannya Sub ya? Oh iya. Sudah berapa kali kita janjian? Janjian ini sudah nggak tahu berapa kali. Mungkin efek VHP ini. Efek VHP. Memberi harapan pasti. Kalau kamu yang sibuk, aku yang sibuk gitu Iya. ya. Ini habis dari mana nih? Tadi habis dari kampus, terus kena diundang sama artis KCB, saya datang ke sini. Ada aja. Kampus masih online offline ya? Masih alhamdulillah 50-50 lah. Ini sudah mendekati ujian ya? Iya. Ujian. Sudah selesai ujian. Sudah selesai? Sudah selesai. Wah ini masih banyak waktu kosong nih insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Iya. Dan saya selalu meluangkan waktu jika artis memanggil saya. Bisa aja nih. Ini gini, saya ingin perkenalkan beliau ini, mas kita satu ini. Iya. Ini nggak mau dipanggil beliau ini. Iya. Ini pakar di bidang pendidikan Islam ya, yang insya Allah mengamati berbagai macam persoalan di bidang pendidikan khususnya begitu, dan melihatnya dalam perspektif Islam. Nah, kebetulan hari ini saya tuh ingin menyoroti satu persoalan menarik yang berkembang belakangan ini ya, Mas Yusuf ya. Mungkin sudah pernah mendengar dan membaca di koran atau bahkan saya tuh pertama melihat itu di TikTok gitu yang lagi populer itu ya. Fenomena kekerasan, ya kekerasan fisik, bahkan ada unsur pelecehan terhadap remaja putri yang kebetulan itu adalah santri yatim piatu, kebetulan itu yang dilakukan oleh beberapa remaja. Bahkan yang luar biasanya itu fenomenanya itu ada lebih 8 kalau tidak salah ini di Malang kebetulan. Itu mayoritas malah kalangan perempuan itu. Korbannya maksudnya. Korbannya perempuan dan pelakunya juga perempuan. Jadi cuma ada 2 yang pria itu. Dengan luar biasa kekerasan fisik, bahkan juga mengeluarkan kata-kata kotor gitu ya. Artinya mengatakan kekerasan fisik dan non fisik. Artinya verbal dan non verbal. Gitu. Verbal dan non verbal. Dan ini sebenarnya sudah sering terjadi. Ya, mungkin kira-kira Mas Yusuf pernah nggak itu melihat peristiwa ini secara langsung gitu, mendengar atau melihat langsung nih? Kalau secara pelaku, saya bukan pelakunya, tapi karena melihat fenomena. Tapi potensi juga tidak ya? Oh, potensi tidak. Insya Allah tidak, karena kita ini orang pendidikan. Orang pendidikan. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi pertanyaannya menarik tadi dari Ustadz Azhar. Saya manggil Ustadz ini kayaknya lebih. Sembarang lah, saya dipanggil Ustadz, gitu ya. artis. Iya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur nih berjumpa dengan artis KCB. Jadi Ustadznya. Sudah lama itu. Sudah lama. Nah, menarik tadi terkait dengan fenomena kekerasan di kalangan remaja. Tadi sudah salah satu yang baru-baru yang terupdate itu ya, yang tadi Ustadz Azhar tadi ceritakan. Dan saya Azhar aja deh. Bang Azhar, tadi kan manggilnya Abang nih. Oh iya, Bang Azhar. Iya. Biar lebih gaul gitu. Biar lebih gaul. Kelihatan lebih muda. Nah, emang masih muda lah. Masih muda ya. Saya kelihatan tua jadi. Nah, Bang Azhar tadi mengatakan bahwa salah satu contoh tadi ya. Memang kalau kita lihat ini sebuah gunung es sebenarnya, dan ini sering terjadi dan sering diberitakan baik di medsos maupun di televisi ya maupun di koran. Kita sering mendengar kekerasan remaja itu. Nah, yang jadi korbannya ini adalah tidak hanya perempuan juga, laki-laki juga jadi korban. Gitu ya? Iya, jadi bukan dulu sering pelakunya laki-laki ya? Pelakunya laki-laki. Sekarang berubah jadi perempuan. Jadi nah ini yang sering kita temukan di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu kalau kita menyikapi seperti ini ya tentunya ada peran pendidikan situ nanti yang kita akan Iya. Dan memang saya sempat membaca dan ada data di depan saya ini berdasarkan hasil data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini riset Kemen ini. PPA, betul. Iya. Bukan risetnya hasil laporan. Hasil laporan. Ya, tentu berbasis riset. Iya. Mencatat ada di tahun 2021 itu ada 5.463 kasus gitu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan terdata dari keseluruhan kasus tersebut ada 5.190 kasus terjadi di rumah tangga, sedangkan yang lain terjadi di sekolah, tempat kerja, fasilitas umum dan lembaga-lembaga kursus. Model kekerasan macam-macam nih, ada fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi hingga trafficking. Dan betul tadi jika dulu didominasi oleh laki-laki pelaku kekerasannya, sekarang itu bahkan perempuan juga menjadi pelaku dan bisa jadi korbannya juga laki-laki gitu. Ya, ini sebenarnya sebelumnya kan juga sering terjadi. Yang kebetulan muncul ini
yang kebetulan tersoroti saja. Sebenarnya yang nggak terekspos lebih banyak sebenarnya. Iya, ibaratnya apa, gunung es ya, Gunung es. yang muncul Iya. di permukaan Permukaan. sedikit, tapi di Sedikit, bawahnya di itu luar bawah. biasa. Lihat aja nih, ada 5.463 kasus di tahun 2021. 2021, 2020 dan lain-lain ini itu luar biasa. biasa. Nah, baik. Nah, setelah kita tadi melihat dan menangkap gitu ya peristiwa tersebut, fenomena gunung es. tadi, kira-kira menurut Mas Yusuf nih, Ya. sebagai pakar pendidikan ya, apa sih yang menjadi sebab musabab gitu? Ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Insya Allah ini kan bukan peristiwa baru kan, Ya. sudah lama itu, dan kecenderungannya saya lihat terus meningkat gitu. Ya. Nah, kira-kira apa menurut Mas Yusuf? Ya. Melihat seperti fenomena yang terjadi yang kita sudah bahas di awal tadi, Abang tadi ya, Kang ya, Abang Azhar. Saya melihat bahwa ada dua faktor penyebab kenapa kekerasan remaja ini terjadi ya. Sebenarnya pada dasarnya ya, remaja itu sebenarnya tidak ada yang nakal menurut saya. Menurut perspektif saya, tidak ada yang nakal sebenarnya. Nah, kapan dia menjadi dikategorikan nakal? Karena ada stigma di masyarakat mengatakan dia nakal. Nah, sebenarnya pada dasarnya anak itu baik, fitrahnya itu dia baik. Nah, kenapa ada stigma masyarakat kemudian dikategorikan nakal? Karena ada lingkungan yang tidak mendukung dia menjadi baik. Kita ambil contoh misalnya, usia remaja kan. Remaja itu kan rentan, dikategorikan remaja itu kan transisi ya. Anak remaja itu kan satu sisi nggak mau dibilang anak-anak, ya kan. Satu sisi nggak mau dibilang juga terlewat dewasa. Jadi dia berada di tengah. Bahkan sekarang itu fenomenanya anak remaja itu ingin diakui segera dewasa gitu ya. Oh iya, malah belum waktunya. Iya, belum waktunya dewasa. Belum waktunya dewasa. Iya, kadang-kadang kita lihat tuh. Nah, tapi ada yang dewasa berlebihan kena faktor tadi. Nah, kita akan bahas faktor apa yang buat anak pada remaja kemudian melampaui usianya. Sebenarnya usianya masih remaja, tapi perilakunya kayak orang dewasa. Nah, ini ada faktor yang menyebabkan. Nanti kita bahas. Nah, oleh karena itu saya melihat, saya meluruskan dulu bahwa tidak ada anak yang nakal pada dasarnya. Semua anak itu baik. Hanya saja nanti ada faktor-faktor yang membuat anak itu menjadi nakal. Nah, dua faktor itu, yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu ya faktor dalam diri anak itu sendiri. Apa itu? Misalnya adanya istilahnya tadi, kalau anak remaja yang masih perempuan misalnya kita kenal dengan haid ya, menstruasi. Nah, bagi yang anak remaja, yang laki-laki mungkin tanda-tandanya adalah mimpi basah. Ya, pubertas ya kalau istilah kita dulu. Oh ya, masa pubertas. Pubertas. Nah, kalau saya sudah kelewatan ini pubertasnya ya. Kejauhan ya. Udah basi. Itu kekerasan verbal ya? Oh, verbal ya. Iya. Tapi karena saya sering dibully, jadi biasa. Jadi gitu, Bang Azhar. Jadi faktor utama adalah internal tadi yang Bang Azhar bilang ada pubertas. Ya, ada perkembangan hormon seksual ya. Oh ya, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian ingin diakui. Nah, ini faktor internal. Kemudian juga faktor dalam pendidikan di rumah. Ya, ini peran ayah dan peran seorang ibu. Itu faktor eksternal. Itu faktor eksternal itu dari luar. Ya. Dari luar siapa itu? Lingkungan, sekolah, pendidikan, teman. Itu eksternal. Artinya mungkin internal. Internal itu ya dalam diri anak dan rumah. Dan dipengaruhi oleh pola pendidikan yang ia terima di rumah. Dan dipengaruhi terhadap dia. Gitu. Dia. Jadi peran rumah itu yang internal itu kan di rumah. Karena dia hidup di rumah lebih banyak. Iya. Dan ada juga yang mengatakan mungkin termasuk internal ya. Ada kesulitan remaja itu menghadapi masa-masa keremajaan, remaja dia itu. Dia mengatakan demikian. Berbeda dengan zaman kita dulu tuh. Oh iya, beda banget. Iya. Apalagi masa remaja kita tuh seneng-seneng, gak ada banyak persoalan gitu kan. Masalah lawan jenis santai-santai saja. Bahkan tuh masih ada istilah kita no woman no cry. Oh yes. Iya, karena emang asik gitu. Kita hanya menjalin pertemanan. Kalaupun stres juga stres-stres yang... Dan pertemanannya tulus, Kang. Tulus. Nggak ada yang modus. Iya, betul. Sekarang kan berteman tapi modus. Iya. Maka saya lihat kenakan remaja sekarang masih sangat remaja yang zaman dulu itu hampir bukan itu. Kalau kita zaman dulu itu ya pelaku kekerasan itu kan orang-orang tua, dewasa gitu ya. Dan korbannya remaja. Sekarang itu yang jadi pelaku itu malah remaja. Remaja. Ya, bisa jadi karena
lalu kemudian mereka mengalami kekerasan juga oleh orang dewasa sebelumnya yang memunculkan sikap keras mereka. Mungkin penyebabnya ada trauma. Ya, lalu ada tuntutan juga kalau tidak salah ya, tuntutan agar mereka terus mandiri. Harus ya sudah dibiasakan bebas lepas dari orang tua, dan mereka belum siap. Apalagi dengan mereka depresi begitu. Apalagi dengan mereka jarak dari rumah atau mungkin sekolahnya terlalu jauh dengan rumah, sehingga dia mau nggak mau harus tetap survive di mana dia tinggal. Padahal anak remaja itu harus butuh suasana yang kondusif, di backup, didukung, diberikan support dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat dari faktor internalnya. Nah, eksternal apa kira-kira? Nah, kalau eksternal ini yang menurut saya yang lebih dominan. Ya mungkin Kang Azhar banyak nanti ya temuan-temuan risetnya kalau kita baca, faktor eksternal itu lebih dominan mempengaruhi si anak. Misalnya gini Kang, di rumah dia sudah diajari dengan pola-pola pendidikan yang baik misalnya. Kemudian dari secara pubertas dia sudah menemukan jati dirinya. Betul. Kan remaja itu kan mencari jati diri. Nah, ketika dia sudah menemukan jati diri dan seterusnya, ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung, yang tidak kondusif, sehingga dia terpengaruh. Betul. Kan kita ingat hadis Nabi itu, almaru ala dini khalili. Jadi teman itu agama temannya. Jadi kalau teman itu baik. Temannya mayuhallilu. Nah, apa saya itu? Maka hati-hatilah memilih teman. Nah, oleh karena itu kita buruk saja itu bisa menjadi baik. Jadi setan bisa jadi malaikat jika berteman baik. Dan malaikat bisa menjadi setan. Misalnya jika berteman dengan yang tidak baik. Iya, saya mungkin sedikit menambahkan yang kejadian di Malang kemarin itu kan anak yatim. Dan kata menurut pengurus panti asuhan itu anaknya baik, pendiam gitu. Hanya karena dia pegang HP waktu itu, kemudian juga berkenalan lewat media perangkat itu dengan orang di sekitar panti asuhan. Lalu dia bertemanlah dengan orang luar, dan dia orangnya gampang bergaul katanya. Humble gitu. Dan ternyata teman bergaulnya di luar itulah yang ternyata punya dampak luar biasa terhadap dia yang melakukan kekerasan. Dan itulah faktor eksternal tadi. Jadi belum tentu juga Kang kita mengatakan anak yang diam itu baik, belum tentu. Justru anak yang diam itu malah membahayakan. Makanya ada istilah diam-diam menghanyutkan, Bang. Ya kan? Justru yang anak yang kelihatan nakal misalnya. Misalnya kata-kata pesantren sukut-sukut yakul kathir. Diam-diam makannya banyak. Iya. Jadi nggak bisa kita. Ada pemodelan ya, ada plagiasi model. Kadang-kadang kadang juga begitu. Mungkin tidak teman bergaul, tetapi juga sering mengidolakan seseorang di media sosial. Jadi kira-kira gitu. Remaja itu pada dasarnya itu memiliki tipe yang suka menduplikat. Betul. Menduplikasi. Jadi dia tidak menemukan jati dirinya sesungguhnya, dan lalu dia melihat ini kayaknya menarik. Jadi copy paste dari seseorang sehingga jati dirinya nggak kelihatan karena dianggap ini tren. Sehingga dia kehilangan prinsipnya. Betul. Yang penting saya bisa eksis. Akhirnya dan ternyata yang diduplikasi salah. Dan dia kemudian mengikuti. Sekarang tuh misalnya banyak model-model gambaran kekerasan dari orang-orang yang tersohor ya, public figure, dari kata-kata yang suka mencaci maki, mereka juga ikutin cara mereka seperti itu. Saya sering lihat itu di media sosial itu. Oke, baik. Bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan itu sebenarnya memberikan luka pada orang. Dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Bahkan menurut psikologi itu 80% orang itu dipengaruhi alam bawah sadar. 82% dipengaruhi oleh bawah sadar. Jadi ketika mereka selalu di stigma buruk, itu akan tertanam bawah sadarnya. Sehingga ketika dia tumbuh besar mengatakan, aku nggak bermanfaat, aku ini lemah, aku nggak bisa. Nah itu yang membahayakan seperti itu. Nah sekarang begini, saya ingin fokus kepada bagaimana kita harus menanggulangi itu, overcome this problem gitu ya. Nah, sekarang menurut Anda atau Mas Yusuf sebagai orang yang selama ini aktif di bidang pendidikan, khusus pendidikan Islam, kira-kira apa sih harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan ini? Kalau kita melihat Kang bahwa anak itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah keluarga, kemudian lingkungan, dan sekolah. Nah, ketiga hal ini Kang itu harus sinergi. Nggak bisa hanya kita mengandalkan di rumah.
Oke, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dan di sekolah. Sehingga makanya ada istilah lingkungan, keluarga, dan rumah itu harus bersinergi dalam membentuk karakter anak. Nah, oleh karena itu, anak yang dibesarkan di rumah dengan pola kasih sayang, itu biasanya cenderung menebar kasih di luar, di lingkungannya. Sekolah atau lingkungannya sendiri. Gitu. Iya, makanya ada istilah dalam istilah parenting itu ya, Kang Azhar ya. Melihat bahwa anak anak laki-laki terutama yang jauh dari ibu itu akan kehilangan kasih sayang. Nah, anak perempuan yang kehilangan dari ayah, maksudnya yang tidak dekat dengan ayah, itu kehilangan. Anak perempuan yang agak jauh dengan ayah itu biasanya kehilangan ketegasan, sehingga dia mudah dipermainkan. Iya. Oleh karena itu, anak itu harus ada sentuhannya. Jadi anak itu bukan sekedar dikasih makan, minum, biaya kuliah, bukan itu. Ya. Jadi anak itu juga disentuh hatinya. Jadi, nah tadi menurut bagaimana menyelesaikan problematika remaja menjadi solusi agar anak yang tadinya nakal kemudian menjadi baik, maka harus 3 ranah ini yang harus kita sinergikan. Rumah, di rumah itu ada ayah, ada ibu, kemudian di sekolah ada guru, kemudian di lingkungan ada teman, pergaulan dan sebagainya. Nah, ini harus bersinergikan. Nah, jadi kalau memperbaiki tidak bisa hanya parsial. Satu-satu saja. Tidak parsial, tapi harus sinergi. Walaupun tetap kita lihat di mana lingkungan yang paling dominan, disitulah yang harusnya lebih intens ya. Seharusnya gitu. Ya. Kadang ada anak dibesarkan sudah baik, ternyata salah lingkungan juga masalah. Betul. Kadang kita nggak nyangka ya anak itu kan rajin. Tapi di antara 3 ini menurut Mas Yusuf ya, mana yang harusnya lebih kita tekankan? Ya, sebenarnya sulit kita ingin menekankan salah satu, Bang Kang, karena ini bersinergi. Oke lah, di rumah kita tekankan penting. Ternyata lingkungan nggak bagus. Oke lah, lingkungan misalnya bagus, ternyata pola di rumah nggak bagus. Jadi serba salah. Yang maksud saya itu begini, ada yang mengatakan bahwa garda pertama gitu ya dalam hal pendidikan seorang itu kan adalah keluarga. Keluarga, ya. Katanya keluarga itu yang paling bisa memberi pengaruh gitu. Secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya misalnya anak ini kan paling sulit untuk memahami yang kita perintah. Tetapi paling gampang memplagiasi apa yang kita lakukan. Menduplikasi apa yang kita lakukan. Maka ada tuntutan bahwa orang tua zaman sekarang tuntutannya untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak itu lebih dibandingkan bahkan zaman dulu. Karena memang ya persoalan juga makin banyak sehingga anak tuh harus betul-betul dapat perhatian lebih. Tapi kalau saya melihat Kang, agak dilema juga Kang. Belum tentu anak yang nurut dan manut di rumah itu baik di luar. Ya. Memang lingkungannya perusak nomor. Jadi nggak bisa kita memparsialkan persoalan ini. Jadi harus bersinergi. Betul. Nah, tapi kalau menurut. Tapi caranya bagaimana? Tapi kadang-kadang kita tidak tahu anak ini memilih teman kan tidak. Tapi kalau saya lebih faktor yang menurut saya pribadi ya, walaupun ini juga dilematis ya. Tapi yang menurut saya yang paling dominan itu lingkungan. Lingkungan. Betul. Senakal apapun anak di rumah, kalau lingkungannya kondusif dan mendukung dia menemukan jati dirinya. Dan itu sudah terbukti kok. Artis-artis banyak hijrah, itu bukan dari rumah. Malah karena dia menemukan membuat dia menjadi berubah gitu ya. Bahkan ada artis yang misalnya ikut organisasi tertentu, dia ikut jamaah tertentu, dia berubah total. Bukan dari rumah padahal. Dan bukan dari pesantren juga. Iya. Dan pada akhirnya juga orang itu kan hidup di lingkungan. Bukan hidup di lingkungan di luar daripada rumah tangga, di keluarga. Karena misalnya orang tua pada akhirnya ya pasti akan berakhir ya kan. Bisa karena faktor umur atau usia, atau bisa juga karena tadi harus lepas dari keluarga. Misalnya dia merantau, mencari pekerjaan sendiri atau berkeluarga gitu. Bahkan yang orang perantauan itu jauh lebih sukses. Ketika di rumah kok nakal, ketika merantau pulang jadi baik. Maka betul kata hadis Rasulullah tadi kan, almaru ala dini khalili. Falyanzur may yukhalliluk gitu. Betul luar biasa. Bahkan bukan hanya memilih teman, memilih rumah dan lingkungan juga diutamakan. Jadi membeli rumah bukan sekedar rumah, tapi memilih lingkungan itu juga penting. Karena itu lagi mulai semarak itu ada namanya perumahan syariah itu. Itu jual lingkungan tuh. Jual lingkungan. Tapi nggak semuanya disyariahkan nanti. Tapi intinya emang ingin bahwa betapa
lingkungan itu luar biasa Luar penting biasa untuk diperhatikan. diperhatikan. Gitu ya. Jadi tumbuh dan kembangnya anak itu memang dari rumah. Gitu. Pola-pola asuh itu yang mendasar harus ditanamkan. Iya. Basically itu penting. Tapi anak kemudian meniru dan pola itu lebih banyak di luar. Apalagi di era digital seperti Oh, luar biasa. Lingkungannya sudah lintas batas. lintas batas. Anak Yang yang ditiru diam di tidak- rumah belum tentu manut. Jangan-jangan dia buka gadget sendirian di kamar itu lebih. Iya, betul. Jadi Manut diam di rumah gitu. di rumah. Ternyata lagi di dalam selimut lagi nonton apa. Ya, wajahnya bercahaya, ternyata buka HP. Cahaya HP. Cahaya HP. Jadi Baik, luar biasa memang. Ya, saya dapat simpulkan betapa memang ada sinergi antara sinergi. tiga hal ya. nggak bisa parsial Ya, kita. lembaga pendidikan juga penting, maka Penting. perlu ada kurikulum-kurikulum yang tepat guna gitu. Oh iya. Maka seperti dunia pendidikan dimanapun termasuk di perguruan tinggi, pendidikan karakter tuh harus ada yang disebut dengan soft skill itu. Oh iya. Ya kan, karena itu luar biasa. Dan ini pengaruh. ditekankan ketika pendidikan karakter ini lagi concernnya pemerintah, Betul. terutama di masa-masa SD itu, Iya, karena pembentukan awal dari sana. dari SD. Jadi ibaratnya pohon itu ketika mulai kecil ditekuk dia gampang, tapi kalau sudah besar kemudian itu kan Ya, agak sulit patah. Salah satu yang sekarang itu kan gini ya, bagaimana anak tuh cepat menjadi dewasa dalam tanda kutip, gitu. Mengarah ke sana. Dewasa belum Tahu ya. waktunya maksudnya. Iya, itu bahkan lebih cepat daripada zaman dulu. Misalnya gini nih, Iya. anak zaman dulu namanya puber, mimpi pertama saya pribadi itu SMP kelas 2 loh. Oh, gitu. Mas Yusuf, usia berapa? Saya sudah mimpi berapa kali lupa saya. Iya, itu sekarang itu, anak SD kelas 4 itu sudah mimpi basah. Bahkan dia menstruasi itu masih SD kelas 4. Ada yang kelas, nggak tahu, kelas 3 mungkin juga ada. Iya. Itu menunjukkan bahwa pikiran dia itu sudah dewasa sebelum. Tapi kan tidak hanya melihat pada satu sisi, Kang. Iya. Mungkin artinya faktor makanan juga berpengaruh bisa terhadap jadi, hormon. bisa jadi. Jadi nggak Tapi bisa. kita tidak pungkiri bahwa Iya. sekarang cara mereka mengakses gitu tontonan-tontonan kedewasaan itu Nah, itu kembali lagi. sejak dini Berarti mereka dapatkan. lingkungan dalam hal ini adalah pemerintah memberikan sistem yang baik. Apa artinya internet yang sehat? Ya. Nah, itu juga penting. Semampunya pemerintah. Semampunya. Dan itu harus terus diupayakan karena juga pengguna juga makin Ya, pinter. makanya situs-situs yang berkonotasi negatif itu diblokir. Diblokir. Nah, bisa Tapi saja. dasar emang setannya gitu ya, lihat jalan tikus tuh. Ah, iya. Ada VPN macam-macam. Nah, Tapi minimal ada usaha. ada usaha. Dan saya lihat juga Indonesia termasuk yang lebih baik berusaha untuk menekan dibanding negara-negara Oh iya, negara lain. karena efek dampak dari tontonan itu yang berpengaruh. Iya, iya. Ini yang diwaspadai. Jadi itu tadi ya, intinya tiga itu harus bersinergi. 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 Oke. Wah, ini luar biasa, makin memuncak nih pembicaraan kita. Cuaca juga mendukung ini, Kang. Mendukung. Iya. Ini kalau bisa tahu sekeliling kita ini sekarang lagi cuaca mulai menghitam. Menghitam. Bentar lagi Mendung hujan, mendung. tak berarti hujan. Mendung tanpa udan. Nah, sebagai closing ini, Iya. Mas Yusuf, apa kira-kira ya pesanlah kepada kita semua masyarakat itu dalam menghadapi persoalan seperti ini? Ya, melihat fenomena yang sering terjadi, yang kita sering dengar dan sering kita lihat sendiri, Kang, ini sebenarnya mempertontonkan satu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kontrol masyarakat itu penting. Nah, tapi yang paling penting itu adalah anak itu ketika lahir yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Betul, betul. Oleh karena itu, anak itu gambaran orang tuanya ketika di luar. Ya. Oleh karena itu, ketika Anda sebagai seorang tua, maka berikanlah contoh-contoh yang baik dan keterangan yang baik di rumah, dan itulah yang akan dibawa anak di luar Betul. nanti. Sehingga anak adalah gambaran orang tuanya di rumah. Mungkin itu keyword. Yang menuntut orang tua harus lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Apalagi anak itu kan menjadi aset masa depan, Investasi akhirat. investasi dunia dan akhirat. Akhirat. Ya, kalau anak sukses lebih awal kan juga insya Allah kita dapat bunga-bunga keberhasilan Ya, itu. dan itu bagian dari amal jariah. Amal jariah. Iya. Ya, saya bahkan tadi pagi itu sempat mendengar sebuah nasihat dari seorang ustadz menarik itu bahwa Ternyata anak ustadz itu- juga dengar ustadz gitu. Ustadz, ya harus sering belajar. Iya. Bahkan kalau bisa Al-Fatihah itu kalau bisa orang tua yang ngajarin. Iya, karena itu awal amal soleh sebenarnya. Amal soleh, dan itu akan dilakukan setiap hari. Iya. Bayangkan berapa ya pahala jari yang kita Tapi dapat. kan problemnya orang tua nggak bisa ngaji. Nah, Akhirnya menitipkan anaknya ke dan orang tua sekarang nggak bisa ngaji itu karena kegagalan pendidikan sebelumnya. pewarisan. Mata rantai Iya. harus diputus dari sekarang seluruh orang tua.
tidak terlambat untuk mendidik Belajar. anak Iya. untuk ke depan. Perhatikan mereka di rumah tangga dulu di awal, insya Allah kita sudah menstart kehidupan mereka lebih baik, Iya. sehingga selanjutnya ada bekal. Karena ibu tidak ada sekolahnya. Ibu tidak ada sekolah. Iya. Baik, terima kasih nih Mas Yusuf ya sudah meluangkan waktu kita berbicara tentang ini, sehingga insya Allah jadi manfaat lah Iya, insya Allah. sebagai muhasabah dan introspeksi Iya, kita bersama. Pertama, fenomena kekerasan remaja ini bukan persoalan yang kita bisa anggap enteng, karena pada akhirnya mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Yes. Kalau mereka sekarang rusak, kita bisa bayangkan bangsa kita ke depan seperti apa. Ini the golden age, The generasi golden emas. age. Kalau mereka sekarang hidup dengan dunia kekerasan, jangan-jangan nanti pemimpin kita hanya bisa dengan kekerasan lah memimpin. Memimpin Hanya bangsa dengan kita kekerasan ini. mampu menyelesaikan masalah, ini Iya, bahaya. padahal bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang santun, Santun. dan Kita ramahnya itu. Terkenal dengan istilah ketimuran Ketimuran. Indonesia. Penuh dengan senyum. Senyum. Nah, itu terbukti. Banyak reality show yang Iya. sering menceritakan betapa orang Indonesia itu tidak gampang marah, mudah tersenyum. Dan simple, Indonesia itu bangsa yang sederhana dalam menyikapi bahagia. Melihat bis lewat toilet aja senang. Iya, senang. Kebahagiaan itu pangkal dari Iya. kehidupan yang harmonis di masyarakat. Iya. Oke, makasih. Kita tutup dulu dengan monggo diminum Iya. kopinya. Kopi rasa pahit ini. Sampai.